Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Bapak Ibu guru hebat. Saya Hajah Husmiati SPDSD dari UPTD SPF SDN 59 Penre, Kecamatan Maruriawa, Kabupaten Sopeng. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman atas nyata Merdeka Belajar. Topik 2, kurikulum Merdeka yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar dengan materi mengapa kurikulum Merdeka perlu berubah. Topik pada kurikulum Merdeka terdiri atas 4. 1. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. 2. Pemahaman kurikulum dan pembelajaran. 3. Pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. 4. Struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Selanjutnya, topik 2, kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ini terdiri atas 2 modul. 1. Kurikulum. Yang kedua adalah kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, apa itu kurikulum? Baiklah, saya akan menjelaskan bahwa kurikulum itu merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid. Selain itu, kurikulum itu bersifat kompleks dan multidimensi, diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristiknya demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan masa yang akan datang. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum 1. Bagi pendidikan sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Bagi kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu. Selain itu juga digunakan sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Selanjutnya, bagi guru sebagai pedoman pengajaran untuk siswa. Komponen kurikulum menurut Ralph Taylor meliputi 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, 4. Evaluasi. Komponen kurikulum terdiri dari 1. Tujuan. Tujuan yang ada di kurikulum itu mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007. 2. Konten. Konten merupakan bahan pengajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. 3. Metode cara. Metode atau cara ini merupakan sistem penerapan pengembangan materi bimbingan untuk membantu siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur ketercapaian dari tujuan kurikulum dan keefektifan penerapannya ke lingkungan pendidikan. Modul 2 adalah kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah mengingat kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang dan masa depan. Dengan dasar itulah, maka kurikulum perlu diubah agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Selain itu, agar dapat paham dengan perkembangan zaman dan mampu mewujudkan generasi masa depan yang mandiri. Pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Isu kekinian terkait adanya perubahan kurikulum yaitu adanya perubahan iklim global. Yang kedua
teknologi digital. Yang ketiga, industri multinasional. Dan yang keempat, transformasi budaya. Perbedaan kurikulum zaman dulu dan sekarang. Dulu, sumber belajar siswa hanya berupa buku pegangan dan guru. Sekarang, sumber belajar siswa ada di Google, YouTube, buku, orang tua, dan guru. Cita-cita. Dulu, hanya bercita-cita menjadi guru, dokter, arsitek, polisi, dan lain sebagainya. Sekarang, cita-citanya ingin jadi YouTuber, gamer, pengembang aplikasi, dan online shop. Selanjutnya, sumber pengetahuan. Dulu, sumber pengetahuannya hanya berupa tes naratif, sedangkan sekarang berbentuk video dan audio. Olehnya itu, guru harus siap mengikuti perubahan zaman. Itulah mengapa guru harus belajar sepanjang hari. Siap menerima perubahan dan beradaptasi dengan perubahan. Guru harus keluar dari posisi nyamannya untuk belajar hal-hal baru. Bapak, Ibu guru hebat, marilah kita bersama menyambut perubahan kurikulum dengan berkolaborasi bersama menuntun generasi masa depan yang gemilang. Sebagaimana kata-kata inspiratif yang penuh makna oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang materi kurikulum merdeka ini dengan cara mengisi link Google Form berikut atau mengklik link kolom deskripsi, atau Bapak Ibu bisa mengisi kolom komentar dengan mengisi apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum merdeka. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.